Semoga kalian sehat selalu, semangat untuk belajar, dan rajin beribadah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, muatan bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi atau teks penjelasan. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan? Jadi, apa ya teks penjelasan tersebut? Apa tujuannya dan apa ciri-cirinya? Hari ini kita akan membahas tentang teks penjelasan tersebut. Jadi anak-anak, teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang proses atau fenomena alam atau sosial yang ada di sekitar kita. Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian atau peristiwa alam atau sosial, ilmu pengetahuan dan budaya itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu cara meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks. Nah, dengan membaca keseluruhan isi teks, kita jadi mengetahui apa saja isi dari teks tersebut. Yang kedua yaitu menemukan gagasan utama. Gagasan utama ini berbeda dengan kalimat utama, yang mana kalimat utama merupakan pokok pikiran dari suatu paragraf, sedangkan gagasan utama merupakan pokok pikiran dari keseluruhan bacaan. Nah, yang ketiga yaitu meringkas, membuat kerangka teks, yang mana kita membuat rangkuman atau ringkasan dari teks tersebut. Yang terakhir yaitu merevisi EYD. Dengan cara membaca rangkuman dari teks tersebut, kita bisa melihat mana saja ejaan yang kurang bagus, yang tidak sesuai dengan EYD. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kita pelajari pada hari ini yaitu ciri-ciri teks eksplanasi atau teks penjelasan. Nah, di dalam teks eksplanasi ini ia memiliki 4 ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwa teks itu adalah teks eksplanasi atau bukan. Nah, kira-kira apa saja ya ciri-ciri teks eksplanasi tersebut? Nah, yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu dalam teks atau bacaannya memuat 3 bagian utama. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, isi, dan yang ketiga, penutup. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu informasi yang dimuat di dalam teks itu bersifat fakta-fakta atau berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak berdasarkan opini-opini. Yang ketiga, teks eksplanasi itu bersifat ilmiah atau keilmuan. Anak-anak, ciri teks eksplanasi yang terakhir yaitu sifatnya hanya sebuah informasi atau pemberitahuan saja. Jadi, pembaca tidak perlu terpengaruh seperti layaknya teks persuasif atau ajakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi ini hanya sebagai penambah ilmu pengetahuan atau wawasan saja. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah mengetahui 4 ciri-ciri teks eksplanasi, apakah sekarang anak-anak bisa membedakan yang mana teks eksplanasi atau bukan? Baiklah, materi kita selanjutnya adalah tentang tujuan dari teks eksplanasi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan atau memaparkan secara rinci kepada pembaca tentang suatu proses gejala maupun fenomena alam ataupun sosiokultural. Contohnya adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana suatu proses letusan gunung berapi. Kemudian, tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya tanah longsor. Dan tulisan-tulisan lain yang menjelaskan bagaimana suatu proses terjadinya bencana alam ataupun fenomena alam. Nah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.